ke email. Nah, di sini bisa dilihat ya, satu sandi saya setelah dibobol. Banyaknya para DC-DC yang menagih dengan arogan itu karena tuntutan dan tekanan dari OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf suara saya agak serak. Semoga kalian dapat mendengarkannya dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui apakah sandi di HP kita benar-benar telah dibobol oleh DC dan beberapa pinjol yang makin turun dan makin turun. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum ke berita yang akan saya sampaikan tentang informasi terbaru, kita akan saksikan dulu informasi terbaru yang baru-baru aja terjadi. Mungkin kalian sudah mendengarkannya. Nah, ini dia videonya. Hermawanto, 32 tahun, warga Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tragis pada Minggu malam. Korban ditemukan menggantung pada pintu rumah yang sontak membuat tetangga menjadi gempar dan segera melaporkan temuan tersebut ke Polsek Blimbing. Menurut informasi dari seorang teman korban bernama Imam Syafi'i, diketahui ternyata korban menjadi korban dari teman yang meminjam KTP-nya yang ternyata digunakan untuk meminjam pada pinjol. Hal ini membuat Hermawanto merasa bingung dan geram lantaran tidak merasa meminjam, namun selalu ditagih oleh penagih pinjol dan membuatnya memilih gantung diri. Nah, itu dia teman-teman ya informasinya tentang seorang laki-laki yang baru saja gantung diri akibat salah sasaran DC. Nah, maksud dari sasaran DC ini adalah ternyata KTP-nya dia itu digunakan oleh temannya untuk melakukan pinjol sehingga DC menagih dan dia tidak sanggup untuk menghadapi serangan DC yang bertubi-tubi. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya terjadi lagi teman-teman ya, jatuh korban lagi ya, yang sebelumnya ada perempuan di Bogor dan sekarang laki-laki di Malang. Semuanya akibat pinjol. Benar-benar deh, mudah-mudahan pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini semuanya biar benar-benar dibina bagaimana cara penagihan yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang DC. Nah, buat teman-teman semuanya yang melatar belakangnya pria tersebut untuk melakukan bunuh diri adalah karena khawatir untuk datanya disebar dan dia dikirimi beberapa informasi yang didapat dari HP-nya. Nah, untuk itu bagaimana cara kita mengetahui apakah benar sandi-sandi di HP kita benar-benar telah disadap oleh DC. Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini di HP teman-teman. Kebetulan HP saya itu adalah Galaxy A32. Teman-teman bisa melakukannya di HP kalian sendiri, apakah benar-benar telah dibobol atau tidak, dan segera ubah sandi kalian. Nah, caranya seperti ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu settingan. Oke, masuk ke layanan Google. Ini semua HP berbeda ya teman-teman ya, tapi intinya tetap sama. Lanjut lagi ke kelola akun Google Anda. Kemudian pilih tinjau tips keamanan. Kemudian lanjut ke sandi Anda yang tersimpan. Buka pemeriksaan sandi. Lanjut periksa sandi. Kemudian lanjut masukkan PIN. Ingat ya, PIN itu PIN yang untuk kita login ke Google, ke email. Nah, di sini bisa dilihat ya, satu sandi saya setelah dibobol. Nah, telah dibobol ini maksudnya ada orang lain yang berusaha menggunakan email saya untuk masuk ke dalam aplikasi saya. Saya buka. Nah, ini akan muncul ya, kalian tinggal pilih ubah sandi. Terus apabila kalian mau melakukan hapus sandi, kalian perhatikan lagi, yakin ingin hapus sandi dari HTTP. Ini kayaknya nomor komputer yang digunakan. Sepertinya ini saya menggunakannya di komputer saya waktu kerja dulu dan sampai sekarang masih digunakan oleh teman saya. Dan ini mengatakan bahwa
ingin hapus sandi dari alamat perangkat ini Anda dari akun Google Anda. Menghapus sandi yang telah dibobol tidak akan mencegah akses yang tidak diinginkan ke akun pihak ketiga Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menghapus itu tidak akan mencegah mereka melakukan apapun, tapi kalau kalian mengubah sandi itu bisa dikatakan dia tidak akan bisa masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Terus ini bisa kalian lihat lagi di sini ada 39 sandi digunakan ulang. Nah, kalian bisa lihat kalau memang di sini ada yang tidak seperti yang kalian lakukan. Misalnya ada beberapa aplikasi yang tidak pernah kalian buka tapi terbuka di sini. Nah, kalian bisa ubah sandinya. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi, ada 46 akun yang menggunakan sandi lemah. Nah, seperti ini. Menggunakan sandi lemah, jadi ini harap untuk dirubah informasinya seperti itu ya. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung cek di HP kalian karena tidak semua HP sama tapi hasilnya adalah sama. Ayo coba cek, langsung ubah sandi kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Selain dari yang sudah saya bagikan apakah benar HP kalian disadap dengan kode-kode yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya. Nah, sekarang kita cek ke bagian yang sandi-sandi yang telah dibobol oleh DC-nya. Jadi dari Google ini sebenarnya sudah diketahui kalau seandainya kita menyimpan informasi seperti internet banking, email, mungkin kita membuka aplikasi-aplikasi seperti Tokopedia ataupun Traveloka yang memang benar-benar bisa ada limit kita di situ menggunakan satu email untuk semua pintu. Nah, kita bisa tahu di mana saja data kita telah dibobol. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Ayo di HP kalian cek kalau memang sudah banyak yang terbobol, ubah kata sandi kalian dan ingat kata sandi kalian itu sampai kapanpun, dan jangan sampai karena terlalu banyaknya sandi kalian lupa. Gitu teman-teman ya. Dan lagi ini saya akan update per 31 Maret kemarin itu informasi tentang beberapa pinjol yang makin turun dan makin turun. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya seperti ini. Nah, ini informasinya per 30 Maret 2023 ya teman-teman ya. Yang paling tinggi itu menduduki tingkat adalah Pintex dengan 66%. Yang paling mendekati untuk banyak galbay adalah Kredito. Nih bisa lihat teman-teman ya. Nah, dari kesemua data ini akan terus dipantau oleh OJK sampai bulan Juli 2023 apakah pinjol-pinjol ini masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan untuk saat ini OJK telah memberikan sanksi bagi para pinjol-pinjol yang kreditnya makin tinggi. Nah, ini dia beritanya. Nah, di sini dikatakan bahwa OJK akan melakukan sejumlah langkah agar jumlah pinjol itu bisa menurunkan TWP 90. Bahkan bukan tidak mungkin ada sanksi terhadap pinjol yang kredit macetnya sudah terlampau tinggi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa banyaknya para DC-DC yang menagih dengan arogan itu karena tuntutan dan tekanan dari OJK. Karena kalau makin tinggi kredit macetnya, maka OJK akan memberikan sanksi hingga penutupan dari pinjol tersebut. Saya sudah katakan kepada kalian bahwa makin banyaknya pinjol-pinjol yang turun, terutama yang pinjol tidak ada DC-nya, itu banyak makin turun. Nah, untuk kalian yang merasa punya pinjaman di sini, kalian jangan khawatir ya teman-teman ya. Jangan khawatir kalau kalian mau tetapkan galbay aja, yang penting kuat mental. Itu ya. Dan yang sering bertanya banyak banget komentar-komentar di channel saya mengatakan, "Mbak, di sini ada DC enggak? Mbak, di sini ada DC enggak?" Nah, buat kaliannya kalau kalian di luar dari Jabodetabek sampai ke Bandung, itu DC-nya rata-rata random dan sedikit. Apalagi kalau misalnya jauh dari kota, misalnya dia ada di Sidoarjo, ibu kota provinsinya kan Surabaya, itu udah jauh, biasanya jarang ada DC ke sana. Seandainya pun ada DC ke sana, DC-nya itu menggunakan kurir aja untuk mengantarkan paket berupa surat peringatan, dan itu pun tujuannya untuk menakut-nakutin kalian. Jadi kalau masih ada yang bertanya tentang, "Mbak, data saya sudah disebarkan ke Kondar, Mbak, tagihan saya sudah disampaikan ke Kondar," itu termasuk salah satu bentuk pencemaran nama baik enggak ya? Jadi kalau misalnya penagihannya masih di daerah-daerah Kondar, misalnya memberitahukan informasi
bahwa kalian punya tagihan sekian dan sekian, itu bukan pencemaran nama baik. Yang pencemaran nama baik itu adalah di luar kondar. Kalau yang masih dalam kondar itu masih batas penagihan di pihak ketiga. Pernah saya informasikan kepada kalian, pihak ketiga itu berupa siapa saja. Yang pertama itu adalah kondar, yang kedua itu adalah desi lapangan. Nah, itu yang pernah saya informasikan ya. Tapi kalau seandainya sampai di luar dari kondar, itu baru namanya pencemaran nama baik. Seandainya pun mau kalian laporkan ke polisi, itu polisi pasti akan menanyakan kerugian apa yang telah kalian alamin. Kalau hanya pencemaran nama baik, mereka tidak akan menanggapin. Paling kalian hanya diminta untuk galbaikan saja. Kalau seandainya ada desa yang menagih, desanya diminta untuk langsung datang ke kantor polisi karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Tapi kalau kalian mau membuat pelaporan bahwa nomor A telah menyebarkan data, si B telah menyebarkan data, itu belum termasuk kerugian menurut polisi. Jadi dari kalian sendiri wajib harus menjaga data diri kalian. Sudah sering saya sampaikan, kalau kalian mau galbay, sebelum jatuh tempo kalian sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu ya, sudah sering banget kalian bisa dengarkan di channel saya. Kalian bisa cari tahu, banyak banget informasinya sudah saya bagikan. Semoga makin kemari kalian makin lebih baik lagi dan makin lebih pintar dengan mencari informasi-informasi yang valid dan informasi yang berguna bagi kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi motivator buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.